Bayangkan sebuah pidato kenegaraan yang tidak hanya berbicara tentang harapan, tetapi juga menyusun angka-angka konkret seolah sedang membangun sebuah mesin raksasa bernama masa depan. Di bulan April 2026, publik disuguhkan dengan sebuah pidato yang terasa berbeda dari biasanya. Bukan sekedar retorika yang menggebu-gebu, tetapi juga dipenuhi dengan target, hitungan, dan proyeksi yang sangat spesifik. Di satu sisi, kita mendengar semangat nasionalisme yang membara. Di sisi lain, kita melihat pendekatan yang hampir teknokratis, dingin, dan penuh kalkulasi. Kombinasi ini menciptakan satu pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar sebuah cetak biru strategis untuk masa depan Indonesia, atau hanya kemasan retorika yang dibuat terlihat lebih konkret? Untuk memahami itu, kita perlu masuk ke lapisan paling dasar dari pidato ini. Fondasi pertama yang dibangun adalah narasi tentang stabilitas. Dalam pidato tersebut, Indonesia digambarkan sebagai sebuah oasis di tengah konflik global. Sebuah klaim yang terdengar berani, bahkan provokatif. Namun jika kita tarik ke realitas global, memang ada banyak wilayah di dunia yang sedang dilanda konflik berkepanjangan. Dari kawasan Afrika hingga Timur Tengah, ketidakstabilan menjadi sesuatu yang nyaris biasa. Di tengah lanskap seperti itu, Indonesia diposisikan sebagai pengecualian, sebagai tempat yang relatif aman, damai, dan stabil. Narasi ini bukan sekedar kebanggaan nasional, ia berfungsi sebagai landasan logika. Pesan yang ingin ditegaskan adalah sederhana namun kuat. Tanpa stabilitas tidak ada pembangunan, tanpa persatuan tidak ada kemajuan ekonomi. Stabilitas bukan lagi sekedar kondisi, melainkan aset strategis, bahkan bisa dibilang sebagai modal dasar yang tidak terlihat tetapi sangat menentukan arah perjalanan bangsa. Dalam konteks ini, seruan untuk menjaga persatuan bukan hanya slogan moral, tetapi menjadi bagian dari strategi nasional itu sendiri. Dari fondasi stabilitas, pidato ini kemudian bergerak ke sektor yang lebih konkret, yaitu ekonomi. Disinilah muncul konsep hilirisasi tahap 2. Jika sebelumnya Indonesia sering dikritik karena hanya menjadi pengekspor bahan mentah, maka pendekatan baru ini mencoba membalikan pola tersebut secara drastis. Logikanya sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Sumber daya alam yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah, kini harus diproses di dalam negeri. Nikel tidak lagi sekedar dikirim keluar, tapi diolah menjadi produk bernilai tinggi. Bauksit, batu bara, dan komoditas lainnya diposisikan sebagai bahan baku industri domestik, bukan sekedar komoditas ekspor. Perubahan ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal posisi dalam rantai nilai global. Negara yang hanya menjual bahan mentah biasanya berada di posisi paling bawah dalam rantai tersebut. Nilai tambahnya kecil, ketergantungannya besar. Sebaliknya, negara yang mampu mengolah sumber daya menjadi produk jadi atau setengah jadi memiliki kendali lebih besar terhadap harga, pasar, dan keuntungan. Dengan kata lain, hilirisasi adalah upaya untuk naik kelas dalam sistem ekonomi global. Yang menarik, visi ini tidak berhenti pada konsep. Dalam pidato tersebut disebutkan adanya belasan proyek strategis yang langsung diresmikan. Ini memberi kesan bahwa apa yang dibicarakan bukan sekedar rencana, tetapi sudah masuk tahap implementasi. Infrastruktur industri mulai dibangun, fasilitas pengolahan mulai didirikan, dan ekosistem ekonomi baru mulai dirancang. Namun di balik semua itu, tetap ada tantangan besar yang tidak bisa diabaikan, yaitu konsistensi dan keberlanjutan. Transformasi ekonomi seperti ini membutuhkan waktu, investasi besar, dan koordinasi lintas sektor yang tidak sederhana. Setelah membahas industri, pidato tersebut beralih ke program sosial yang skalanya tidak kalah besar. Salah satu yang paling mencolok adalah program pemberian makan bergizi untuk puluhan juta orang. Angkanya sangat besar, lebih dari 60 juta jiwa. Jika dibayangkan, ini bukan sekedar program bantuan sosial biasa, ini adalah operasi logistik nasional yang kompleks. Setiap hari, jutaan porsi makanan harus disiapkan, didistribusikan, dan dipastikan sampai ke tangan yang tepat. Program ini menargetkan kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan lansia. Secara konsep, ini adalah investasi jangka panjang dalam kualitas sumber daya manusia. Gizi yang baik berhubungan langsung dengan kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas. Namun sekali lagi, skala menjadi tantangan utama. Bagaimana memastikan distribusi berjalan lancar di wilayah yang luas dan beragam? Bagaimana menjaga kualitas makanan tetap terjaga? Bagaimana mencegah kebocoran atau penyalahgunaan? Semua pertanyaan ini menjadi bagian dari ujian nyata di lapangan. Tidak berhenti di situ. Pidato tersebut juga memperkenalkan target pembangunan puluhan ribu koperasi berbasis fisik.
Ini bukan koperasi dalam arti administratif semata, tetapi benar-benar hadir secara nyata dengan fasilitas lengkap. Ada gudang penyimpanan, sistem pendingin, alat pengolahan, hingga armada distribusi. Tujuannya jelas, yaitu membangun rantai pasok yang kuat dari tingkat desa. Petani tidak lagi bergantung sepenuhnya pada tengkulak. Hasil panen tidak lagi terbuang sia-sia karena tidak terserap pasar. Dengan adanya koperasi yang terintegrasi dengan program negara, ada jaminan bahwa hasil produksi akan dibeli. Ini mengubah dinamika ekonomi di tingkat akar rumput. Resiko petani berkurang, kepastian pendapatan meningkat, dan posisi tawar menjadi lebih kuat. Dalam jangka panjang, sistem ini berpotensi menciptakan stabilitas ekonomi di pedesaan yang selama ini sering menjadi titik lemah dalam pembangunan nasional. Jika kita masuk ke sisi perhitungan, dampak dari program-program ini terlihat sangat besar. Ribuan dapur yang dibangun untuk mendukung program makan bergizi akan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Puluhan ribu koperasi juga akan menyerap jutaan pekerja. Jika dijumlahkan, potensi penciptaan lapangan kerja mencapai jutaan orang. Ini bukan angka kecil. Ini adalah intervensi langsung terhadap masalah pengangguran dan distribusi ekonomi. Namun, angka-angka ini juga membawa konsekuensi. Semakin besar skala program, semakin besar pula kompleksitas pengelolaannya. Dibutuhkan sistem manajemen yang efisien, transparan, dan adaptif. Disinilah muncul bagian terakhir dari pidato ini yang mungkin paling menarik secara filosofis. Presiden menekankan pentingnya pendekatan berbasis sains dan matematika. Keputusan harus didasarkan pada data, bukan intuisi semata. Kebijakan harus bisa diukur, dievaluasi, dan disesuaikan. Lebih jauh lagi, ada penekanan pada fleksibilitas. Jika ada teknologi baru yang lebih efisien, maka sistem harus mampu beradaptasi dengan cepat. Tidak boleh terjebak pada rencana yang usang. Ini menunjukkan kesadaran bahwa dunia terus berubah dan strategi yang kaku justru bisa menjadi hambatan. Efisiensi menjadi prinsip utama. Setiap langkah harus memberikan manfaat maksimal dengan biaya yang optimal. Namun yang membuat pidato ini terasa unik adalah bagaimana pendekatan yang sangat rasional ini dipadukan dengan sentuhan emosional yang kuat. Di bagian penutup, muncul ungkapan yang sangat personal. Sebuah keinginan untuk melihat Indonesia mencapai kejayaan, bahkan jika itu berarti harus hidup lebih lama dari batas normal manusia. Ini bukan lagi bahasa teknokrasi, tetapi bahasa hati. Bahasa yang mencoba menghubungkan kebijakan dengan rasa cinta terhadap bangsa. Disinilah kita melihat dualitas yang menarik. Di satu sisi, ada mesin birokrasi yang dituntut bekerja dengan presisi seperti kalkulator. Di sisi lain, ada semangat nasionalisme yang menjadi bahan bakarnya. Tanpa emosi, sistem bisa menjadi kering dan kehilangan arah. Tanpa logika, semangat bisa menjadi liar dan tidak terarah. Kombinasi keduanya menciptakan sesuatu yang potensial, tetapi juga penuh tantangan. Pada akhirnya, semua kembali pada satu hal yang paling menentukan, yaitu eksekusi. Sebagus apapun visi yang dirancang, sejelas apapun angka yang disusun, semuanya akan diuji di lapangan. Indonesia bukan negara kecil dengan sistem yang sederhana. Ini adalah negara besar dengan ribuan pulau, jutaan penduduk, dan birokrasi yang kompleks. Mengubah instruksi dari pusat menjadi tindakan nyata di tingkat desa bukanlah hal yang mudah. Akan ada hambatan, akan ada penyesuaian, dan mungkin juga akan ada kegagalan di beberapa titik. Namun disitulah proses sebenarnya terjadi. Pertanyaannya bukan lagi apakah rencana ini sempurna, tetapi apakah sistem yang ada cukup kuat untuk belajar, beradaptasi, dan terus bergerak maju. Apakah semangat yang dibangun di atas podium bisa bertahan ketika berhadapan dengan realitas di lapangan? Waktu akan menjadi faktor penentu. Data akan menjadi alat evaluasi, dan konsistensi akan menjadi kunci utama. Jika semua elemen ini bisa berjalan seiring, maka apa yang disampaikan dalam pidato tersebut berpotensi menjadi lebih dari sekedar kata-kata. Ia bisa menjadi awal dari transformasi yang nyata. Namun jika tidak, maka semua ini bisa saja hanya menjadi satu episode dalam panjangnya sejarah retorika politik. Di titik ini, kita sebagai pengamat hanya bisa melakukan satu hal, yaitu terus memperhatikan, mengikuti perkembangan, membaca data, dan melihat bagaimana setiap program dijalankan.
Karena pada akhirnya, masa depan tidak ditentukan oleh apa yang dikatakan, tetapi oleh apa yang benar-benar dilakukan. Dan disitulah perjalanan sesungguhnya baru saja mulai.